Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, kemarin kita sudah belajar pengertian bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Nah, sifat komutatif rumusnya untuk penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian sama A dikali B sama dengan B dikali A. Ini adalah rumus sifat komutatif. Oke, contoh ya, ibu beri contoh. Untuk penjumlahan 5 ditambah 6 sama dengan, berarti A ditambah B. 5 ini kita umpama sebagai huruf A, 6 sebagai huruf B, berarti kebalikannya. Nah, 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. Untuk yang perkalian juga sama, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Paham? Alhamdulillah, ini sifat yang pertama. Oke, kita sekarang ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Artinya pengelompokan. Oke, rumusnya apa? Rumusnya A tambah B tambah C sama dengan, nah, untuk sifat asosiatif yaitu ada 2 huruf yang kita dalam kurung. Nah, ini ya, buka kurung, A tambah B tutup kurung tambah C. Atau bisa juga A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Ini untuk penjumlahan. Untuk perkaliannya sama, A dikali B dikali C sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C, atau A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Ini adalah rumus dari sifat asosiatif. Harus ingat ya. Nah, contoh. Sini contohnya. Misal ibu punya angka 5 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan, nah, ingat tadi asosiatif ada 2 angka yang di dalam kurung, maka kita buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 4. Nah, atau bisa juga 5-nya di luar,
5 ditambah buka kurung 7 ditambah 4 tutup kurung ya. Ini sifat asosiatif. Oke, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Nah, distributif artinya penyebaran. Nah, rumusnya apa? Rumusnya untuk penjumlahan A dikali buka kurung B tambah C sama dengan. Nah, ini bagaimana sifat distributifnya? Sifat distributifnya kita jadikan berarti ini A dikali B ditambah, lihat dari sini ya, ditambah buka kurung A dikali C. Nah ya, jadi dia disebar, si A-nya itu sama B dan si A-nya dengan si C. Ini untuk penjumlahan. Bagaimana untuk pengurangan? Sama. Nah, tinggal kita buka kurung A dikali B diambil atau dikurang A dikali C. Nah, ini adalah rumus distributif. Oke. Contoh. Nah, misal ibu punya angka 10 dikali 4 ditambah 2. Nah, sama dengan bagaimana? Berarti 10 dikali 4 ditambah 10 dikali 2. 10 kali 4, 40. Ditambah 10 dikali 2, 20. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Nah, ini 3 sifat operasi hitung. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung. Nah, sekarang kita akan belajar operasi hitung campuran. Nah, campur berarti macam-macam ya kalau campuran. Nah, dalam menghitung operasi hitung campuran ternyata dia ada aturannya, ada caranya. Nah, tidak asal langsung dihitung, tapi ada aturan cara pengerjaannya. Nah, yang pertama yaitu kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Aturannya yang pertama. Nah, yang kedua, jika terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka pengerjaannya dari yang paling kiri. Yang ketiga, syaratnya jika terdapat operasi pengurangan dan pembagian, maka kerjakan pembagian terlebih dahulu. Ini adalah aturan cara pengerjaan soal operasi hitung campuran ya. Tolong dicatat di bukunya. Nah, sudah? Alhamdulillah. Sudah. Sekarang ibu punya video. Anak-anak ibu perhatikan dengan baik. Nah, ini nanti ibu akan memberikan contoh lain selain dari yang video. Nah, sekarang ibu punya contoh operasi hitung campuran.
Contoh yang nomor 1 yaitu 150 diambil 100 dibagi negatif 2. Nah, tadi jika ada pengurangan dan pembagian, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Yaitu pembagian. Nah, ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 100 dibagi negatif 2. 100 adalah bilangan positif. Negatif 2 berarti bilangan negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 100 dibagi 2 yaitu sama dengan 50. Nah, maka 100 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 50. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Sekarang kita lihat lagi angka yang pertamanya yaitu 150 diambil negatif 50. Masih ingat ya yang kemarin operasi hitung pengurangan? Jika ada ininya min bertemu dengan negatif, maka dia bisa jadi positif, yaitu 150 ditambah 50 sama dengan 200. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang contoh nomor 2. Negatif 124 dikali buka kurung 500 dibagi 50 tutup kurung sama dengan. Nah, lihat. Persyaratannya apa tadi? Yaitu kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. 500 dibagi 50. 0 kita coret. Bisa ya, kita coret nolnya 1. Berarti sisa tinggal 50 dibagi 5. 50 dibagi 5, 10. Kemudian, apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, kita lihat lagi. Yang angka pertamanya ada negatif 124 dikali 10 sama dengan negatif dikali positif sama dengan negatif 124 dikali 10 hasilnya 1240. Paham? Alhamdulillah. Silahkan dicatat di bukunya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar problem solving. Apa sih problem solving? Problem solving itu adalah pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita sebut juga dengan soal cerita. Nah, ya, contoh di sini Ibu punya contoh yaitu seorang pengunjung menaiki lift dari tempat parkir itu berada 3 lantai di bawah lantai 1. Jika pengunjung tersebut naik 5 lantai, di lantai berapakah pengunjung keluar lift? Nah, ya, ini soalnya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab. Jangan lupa untuk problem solving itu cara menjawabnya yaitu kita menggunakan kalimat diketahui. Nah, diketahui. Tadi apa yang diketahuinya? Yaitu pengunjung menaiki lift dari tempat parkir itu berada 3 lantai di bawah lantai 1. Nah, apalagi yang diketahuinya? Pengunjung naiknya 5 lantai. Nah, setelah diketahui, kita menulis ditanya. Soalnya nih, apa sih ditanyanya? Dari soal yang tadi, nah yang ditanya adalah di lantai berapakah pengunjung keluar lift? Nah, setelah diketahui, ditanya, kemudian baru kita jawab. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kita membuat garis bilangan, yaitu ada positif, ada negatif. Jika positif ke atas, maka negatif ke bawah. Tadi berada 3 lantai di bawah lantai 1. Berarti dari satu bilangan positif, kita lihat 3 lantai di bawahnya. Dia menempati angka berapa? Kita turun 1, 2, 3. Maka dia awal mulanya
Ternyata naik dari negatif 2 karena posisi di bawah. Negatif 2. Oke, kita tulis negatif 2 sudah. Nah, kemudian naik. Naik itu sudah pasti ke atas. Nah, kalau positif berarti kita arahnya ke bilangan positif, naik ke atas. Kemudian naik 5 lantai. Kita tinggal hitung dari negatif 2, naik 5 lantai dia ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia ada di lantai 3, yaitu positif. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Paham ya? Alhamdulillah. Ini boleh dicatat terlebih dahulu. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi sifat-sifat operasi hitung campuran, dan problem solving, sekarang ada tugas. Tugas ya. Tugasnya yaitu hanya 5 soal, tetapi beranak. Nah, ini tugas atau latihan soal. Nomor 1 yaitu tugasnya tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Ingat ya, sifat komutatif itu tadi bagaimana? Pertukaran. Oke, ini kerjakan A, B, C, kerjakan dengan sifat komutatif. Jangan lupa setelah itu dihitung hasilnya. Ini tugas yang nomor 1. Boleh ditulis dulu sama anak Ibu? Ya, sudah? Alhamdulillah. Oke, ada tugas nomor 2. Tugas nomor 2, tentukan hasil berikut dengan menggunakan sifat asosiatif. Nah, yang tadi sifat komutatif, sekarang sifat asosiatif. Nah, sama di sini juga ada 3 soal untuk sifat asosiatif. Boleh ditulis sama anak-anak Ibu? Ya. Sudah? Alhamdulillah. Nah, soal yang ketiga yaitu tentukan hasil berikut dengan menggunakan sifat distributif ya. Ini kalian mengerjakannya menggunakan sifat distributif. Sama ada 3 soal. Yang pertama ini yang A, yang B. Nah, untuk yang B dan yang C bagaimana ini, Bu? Untuk yang B yaitu titik-titik di sini yang kosong, kalian lihat angka yang di sebelah kanan Ibu yang sudah lengkap. Kira-kira angka berapa nih yang untuk mengisi angka sebelah kiri yang kosong? Dan yang ketiga yang C yaitu tinggal kalian bagaimana bentuk penjumlahan perkalian dan penjumlahan awalnya sebelum disebar. Ini kan sudah disebar. Nah, sebelumnya bagaimana? Ini kemudian hitung hasilnya dengan menggunakan sifat distributif. Oke, nah ini ada nomor 4. Operasi hitung campuran. Nah, yang tadi ya. Ingat, dalam kita mengerjakan operasi hitung campuran itu ada peraturannya. Jadi jangan langsung diisi. Jadi kita lihat dulu apa aturannya. Yang tadi yang pertama apa? Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, terus kemudian jika ada penjumlahan atau pengurangan dengan pembagian, kita kerjakannya dengan yang mana? Pembagian terlebih dahulu. Nah, jika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, mana yang kita harus kerjakan? Maka kita kerjakan dulu yang sebelah kiri, yang paling ujung. Ya, ini boleh silakan ditulis untuk tugasnya. Sudah? Alhamdulillah. Nah, ini untuk nomor 5 yaitu problem solving. Ini ada tugasnya. Boleh anak Ibu silahkan dicatat untuk tugas soal nomor 5. Ini yang A. Sudah?
Alhamdulillah. Nah, ini ada yang B dan yang C. Boleh dicatat? Sudah? Alhamdulillah. Sudah dicatat semua tugas. Ya, anak Bu Guru dapat oleh-oleh dari Bu Guru. Nah, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Belajar yang rajin, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika sudah, kirim lewat Google Classroom atau boleh juga lewat via WA. Belajar yang rajin, jaga kesehatan di rumah aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.